Oh, di sini aja, Bu. Takut di sana. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan pagi ini pertemuan yang terbaik di mata Allah, sehingga siapapun yang dihadirkan saat ini Allah bawakan sebagai hamba-hamba yang istiqomah. Susah Bu ya istiqomah teh, ngaji teh susah, berat ya Bu. Alhamdulillah. Makanya patut disyukuri kalau kita bisa hadir di majelis taklim, karena tidak semua orang mendapat undangan dari Allah, mendapat jamuan dari Allah untuk bisa hadir ke majelis taklim. Berikutnya kepada Ibu Ketua Majelis Taklim Masjid Jabaromah, Ibu Ani Rosia, kami persilakan.
Di hari ini hari Sabtu benar-benar tanggal 1 Juni. Alhamdulillah hari ini adalah tanggal merah ya. Ibu-ibu biasanya pertama merah itu pada hari Minggu. Oh bisa ya. Jadi agenda ini jadi agenda ini kita jawabnya ini kita dialihkan. Mudah-mudahan di antara kegiatan-kegiatan hari ini, Pak Ustaz, begitu banyak hal yang akan disampaikan oleh Ustaz Niga, ya, dikenal dengan Ustaz Niga. Kami berikan seluruh waktu selama 1 jam sebelum nanti ada tanya jawab, ya. Oke, maka Pak Ustaz dipersilakan. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'ahum ahsana ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Seseorang hamba mencari Tuhannya Allah dan menyandarkan segala sesuatu di hanya kepada Allah. Tidak ada yang bagus. Tahu bagaimana mengesahkan Allah Azza wa Jalla dan menyandarkan segala sesuatunya hanya kepada Allah. Tauhid ini berhubungan dengan iman yang bersifat muntakin, berhubungan dengan jiwa yang ihsan, berhubungan dengan muslim, mukmin, muhsin, dan mukhlis. Ini kedua kali saya datang, kalau jamaahnya masih ada kerabat saya. Baik-baik itu, tauhid itu tauhid itu adalah bentuk pengesaan seorang hamba kepada Allah. Jadi mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Betul, engkau adalah Tuhanku, itu tauhid. Jadi segala sesuatu hanya akan dikembalikan kepada Allah. Wa ilaina turja'un. Kalau seseorang mengaku bertauhid kepada Allah, namun akhlaknya acak-acakan, berarti ada yang tidak beres dengan tauhidnya. Baik, dari mana? Dulu sebelum ruh kita ditiupkan di rahim ibu kita, sebelum ruh kita ditiupkan di rahim ibu kita, ya, ruh kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum ruh kita ditiupkan di rahim ibu kita, itu disimpan di alam ruh, lalu dititipkan di tulang sulbinya Nabi Adam. Tulang sulbi itu tulang. Sebelum ditiupkan, dikeluarkan kembali ruh kita, lalu dipanggil sama Allah. Dipanggil untuk mengadakan satu persaksian. Wa ashhadakum ala anfusihim. Perjanjian antara kita dengan Allah, kesaksian kita
kepada Allah. Jadi sekali lagi, sebelum roh kita ditiupkan, dilepaskan ke rahim ibu kita, roh kita dipanggil oleh Allah. Lalu ditanyakan satu pertanyaan. Pertanyaan ini berupa firman, berupa kalamullah. Jadi kalau Allah sudah berfirman, cukup like, subscribe, share. Tidak usah di komen. Kalau Allah sudah berfirman, kita nggak perlu komen, cukup like, subscribe, share. Apa pertanyaannya? Alastu birabbikum. Manusia, bukankah aku ini Tuhan? Kamu, bukankah saya ini Tuhan? Nadir, saya Tuhan. Lalu ruh kita, masih dalam bentuk ruh kita menjawab, qalu bala syahidna. Betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan. Muncullah tauhid dengan lafaz kalimat. Ketika kita menyatakan tauhidnya, kalimatnya adalah la ilaha illallah. Tiada yang berhak disembah selain Allah. Tiada orang sebelum kita pun mendapatkan ujian yang lebih besar dari kita. Ayat ketiganya, walaqad fatanna alladziina min qablihim. Nah, min qablihim, orang-orang yang sebelum kita juga dapat ujian, termasuk siapa? Nabi-nabi, Rasul-Rasul yang Allah itu dapat ujian. Untuk menguji apa? Untuk menguji keimanan. Kenapa? Wala ya'lamu Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-munafiqin. Apakah kalian betul-betul termasuk orang yang benar atau orang munafik? Nah, Allah sebenarnya sudah tahu kita orang yang beriman atau orang yang munafik. Jadi saya ulangi sekali lagi, ketika muncul tauhid bersandinglah dengan iman. Ketika kita menyatakan beriman kepada Allah sejak di alam ruh, itu ditentukan takdirnya. Takdir itu akan disusul dengan sifat-sifat yang menguatkan manusia, namanya ujian. Paham sampai sini, Bu? Ibu diuji pasti. Salaki kedua. Banyak yang punya ujian itu tauhidnya luar biasa. Misal ujian datang kepada kita, Anda ambil wudu, langsung sholat, minta dulu ke yang punya ujian, Gusti. Tapi nyeri Gusti Eti. Misal. Ya Eti dia. Yang baik sih sehat. Misal, kalau kita kena ujian, misalnya rumah tangga, saya laki-laki, kena ujiannya pada istri, sesungguhnya Allah sudah menguji keimanan kita. Apakah engkau akan serahkan ujian yang berupa istri kepadaku, atau engkau akan curhat dulu ke orang lain? Bu, hati-hati, kalau kita punya ujian, langkah pertama menurut manusia, demi Allah Anda kufur. Bagaimana yang terbaik ketika dapat ujian langsung? Apa kata Aisyah radhiyallahu? Apa kata Siti Aisyah? Rasulullah kalau kena ujian yang dilakukan adalah mengambil wudu dan langsung sholat. Kenapa? Di dalam sholat lah di situ kita bisa curhat sama Allah. Ya, betul. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu kalau kita benar sholatnya hadza baina wa baina abdi wa li abdi ma sa'al, katakan hamba itu masalahku akan bereskan di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadza li abdi wa li abdi ma sa'al. Ini untukmu hambaku sesuai yang kau minta. Kalau kita sholatnya tepat, kalau kita baik tauhidnya, punya ujian, serahkan langsung kepada Allah. Beres sholat, Allah punya janji akan dibereskan.
wanita yang lahir, yang lembut itu dasarnya dari sabar. Sabar karena dapat menahan lawanan yang jadi pertanyaan kecil sabar dari naik turun. Wow, yang sebelah kiri saya itu sabar sabar Ibu, iya, kadang-kadang manusia itu naik. Pak, kata pemajikan saya. Kenapa harus dimajikan? Ibu, suami gajinya 2 juta. Sabar. Suami tukang ojek online. Seharinya punya penghasilan bawa ke rumah 100.000. Sabar. Besok dia narik lagi dapat uang 50.000. Ibu syukur. Besoknya lagi dapat uang penghasilannya 25.000. Sabar. Besoknya lagi nggak dapat apa-apa. 3.364 cerita Nabi Ismail alaihi salam. Ya, Nabi Ismail siapa istrinya, Bu? Bu Ismail. Istrinya Nabi Ismail siapa? Bu Ismail. Imarah, satu lagi. Yang kedua, ada Nabi Ismail lagi. Siapa? Sekali. Asaidah. Saya sama Imarah yang satu kedua. Yang kedua, baik. Hadis riwayat Muslim nomor 3.364. Nabi Ismail lagi pergi mencari nafkah. Lalu bertanya seorang tua itu, Assalamualaikum. Bapak dengan siapa? Oh, saya boleh masuk ke rumah. Silakan masuk. Duduklah. Siapa namanya? Bagaimana keadaan Ismail? Oh, Bapak kenal Ismail? Ya, saya kenal. Bagaimana keadaannya sekarang? Dia sedang mencari nafkah. Kau bagaimana keadaannya dengan Ismail selama rumah tangga? Ya, alhamdulillah rumah tangga kami sedang sulit. Apa-apa seadanya. Ya, apa-apa seadanya. Lalu bagaimana kau makan? Ya, memang sedang sulit. Makan pun seadanya. Kau minum dengan apa? Ya, dulu kalau dulu sama susu, sekarang sama air. Oh, itu baik. Ada yang ingin disampaikan, Pak? Iya, ada. Apa yang ingin disampaikan ya, Pak? Tolong katakan kepada Ismail, tolong diganti palang pintu. Oh iya, baik Pak, saya pulang ya. Assalamualaikum. Datanglah Nabi Ismail alaihissalam. Assalamualaikum istriku. Tadi ada yang datang, Kak. Siapa orang tua? Oh, bagaimana ciri-cirinya? Dia tampan, tubuhnya tinggi, rambutnya putih, janggutnya putih. Oh gitu? Ya. Tapi dia tahu nama, Kak. Oh iya. Apa yang dia katakan? Dia suruh engkau untuk mengganti palang pintu rumahnya. Wahai Imarah, sesungguhnya yang datang adalah ayat Ibrahim dan dia menyuruh aku menceraikan. Mengganti palang pintu rumah. Akhirnya pulang ke rumah orang tua. Nikah lagi Nabi Ismail
Ismail ke istri kedua. Berangkat lagi cari nafkah. Ada lagi orang tua dan sama kejadiannya, cuma bedanya apa? Membicarakan. Siapa namamu? Fulana bin Fulana, bagaimana kehidupanmu dengan Ismail? Alhamdulillah. Meskipun ini yang ada, tapi aku sangat menikmatinya dan bersyukur. Lalu kau makan apa? Alhamdulillah. Apapun yang suamiku bawa, aku makan. Apa yang kau minum? Alhamdulillah. Apapun yang suamiku beli, tentu saja aku minum. Karena sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang bersabar dan bersyukur. Masya Allah. Dan apa yang menjadi inti dari temanya kita akan bisa kita capai ini, saya akan jawab. Kami buka dua sesi pertanyaan, tanya jawab dari jemaah sekalian. Boleh angkat tangan dulu tadi. Kalau alasannya aku dapat bisa masak kita demi tapi kalau alasannya aku sakit, aku nggak ada yang dari sini, maka kamu akan menjadi surga yang mencintai tanpa bisa. Kamu berpikir haji, pahala ini berpikir pahala haji sebelum itu dan melakukan kalimat yang pahala bisa lalu bagaimana doakan kepada Allah salah satu amal soleh seorang istri adalah dia Alhamdulillah, kegiatan pengajian bulanan Majelis Taklim Jabah Rahmah hari ini telah berjalan dengan lancar, dan hari ini kita mendatangkan Ustadz siapa Bu Haji? Raden Kusumananda Mega, putranya Mang Ibing. Dan Baroka dengan tema menteladani tauhid dan pengorbanan Ibu Hajar. Ya, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita aplikasikan dalam setiap apa yang kita laksanakan, baik di rumah di lingkungan manapun ya Bu Haji ya. Siap, Insya Allah. Sampai jumpa lagi dengan saya Dian Kartika di giat-giat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.